Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saleh dan saleha kelas 2, hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, pengalamanku. Silahkan Ananda siapkan buku tematik tema 5-nya. Kemudian buka halaman 3. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Ayo mengamati, dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Butari akan bacakan teks percakapan. Teks percakapannya tidak ada di buku ya, jadi Butari akan bacakan. Silakan kalian dengarkan. Percakapan pertama yaitu ibu. Beni, coba lihat jam dinding di rumah nak. Lalu kata Beni, ya bu, sambil Beni melihat jam dinding. Wah, jarum jamnya berhenti bergerak bu. Lalu kata ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tanya ibu kepada Beni. Lalu Beni menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Lalu kata ibu, maukah Beni mengganti baterainya? Jawab Beni, mau bu. Selanjutnya kata ibu, hati-hati ya nak. Lalu Beni, ya bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Lalu ibu, wah, jamnya retak. Lalu Beni, maafkan Beni bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh. Lalu kata ibu, ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tak perlu tergesa-gesa. Jadi dari percakapan antara ibu dan juga Beni, kita dapat mengambil pelajaran nih. Salah satunya adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus melakukannya dengan hati-hati dan tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar, kita harus meminta maaf. Selanjutnya di halaman 5, gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba Ananda semua perhatikan percakapan antara Beni dan juga ibunya. Yang pertama ada Beni. Maafkan Beni ya bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Lalu kata ibunya Beni, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Jadi kesimpulannya, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan ibu kita, dengan ayah kita harus bicara dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Bahasa yang santun itu bahasa yang seperti apa sih? Nah, Ananda semua tahu bahasa yang santun itu bahasa seperti apa? Ya, Butari percaya dan Butari yakin Ananda semua sudah terbiasa menggunakan bahasa yang santun dan bahasa yang sopan ketika berbicara, khususnya dengan orang tua kita. Jadi bahasa yang santun itu bahasa yang lemah lembut, kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar, dan juga nada yang kita gunakan ketika berbicara, ketika ngobrol itu tidak keras, tidak tinggi, tapi lemah lembut, kemudian merendah. Nah, itu adalah bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Selanjutnya, pada percakapan tadi, Beni meminta maaf kepada ibunya ya, karena telah melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Nah, pasti pernah ya, setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian, apa yang kalian ucapkan jika berbuat salah? Nah, tentu kalian sudah tahu jawabannya.
Jawabannya ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Selanjutnya di halaman 6, Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat apa yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Tentu kalian semua tahu ya, gambar benda yang berwarna kuning. Coba, apa namanya? Ya, betul. Alat yang digunakan untuk menggaris yaitu namanya adalah penggaris atau biasa disebut juga mistar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Nah, tadi sebelumnya sudah ada contoh tentang alat ukur panjang yaitu penggaris. Nah, alat ukur panjang itu ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Apa sih alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku itu? Nah, Bu Tari akan jelaskan ya. Nah, yang pertama ada alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur tidak baku yaitu alat untuk mengukur nilai suatu objek atau gambar dengan nilai yang tidak tetap. Nanti Bu Tari akan contohkan di video selanjutnya ya. Nah, contohnya yaitu ada satuan depa. Nah, satuan depa itu bisa dilihat nih di gambar ketika tangan kita renggangkan, tangan kanan dan tangan kiri kita renggangkan dari ujung jari tangan kiri sampai dengan ujung jari tangan kanan, itu namanya adalah satuan depa. Pasti berbeda ya antara satuan depa orang dewasa dengan satuan depa anak-anak misalnya kalian. Pasti berbeda hitungannya. Kemudian ada jengkal. Nah, ini biasanya kalau jengkal biasa kita gunakan ya. Misalnya nanti Bu Tari akan coba contohkan mengukur sebuah buku dengan satuan jengkal. Kemudian ada satuan langkah. Nah, ini ketika kita melangkah kemudian diukur langkah kita tuh berapa. Kemudian ada satuan hasta. Nah, satuan hasta itu adalah ujung jari kita, misalnya jari kanan nih. Kita luruskan ujung jari kanan kita sampai dengan siku. Nah, itu namanya satu hasta. Selanjutnya yang kedua yaitu alat ukur panjang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris atau meteran. Nah, ini adalah salah satu contoh ukuran panjang baku ya. Jadi kalau ukuran panjang baku itu pasti hasil pengukurannya sama. Misalnya Bu Tari mengukur buku tematik nih pakai penggaris. Pasti hasil ukur dari Bu Tari dengan hasil ukur kalian pasti nilainya sama. Karena penggaris itu adalah salah satu alat ukur yang sudah baku, yang sudah ditetapkan secara internasional, secara dunia sudah mengakui. Nah, itu adalah alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku pada sebelumnya. Soalnya Bu Tari akan contohkan bagaimana cara mengukur panjang satuan tidak baku dan panjang satuan baku. Nah, yang pertama yaitu panjang satuan tidak baku. Bu Tari akan gunakan yaitu yang jengkal. Nah, di sini ada buku. Bu Tari akan coba contohkan untuk yang jengkal. Nah, jengkal Bu Tari nih, buku ini satu jengkal Bu Tari. Nah, kalau misalnya menggunakan tangan kalian, bisa saja buku ini kurang dari satu jengkal kalian. Misalnya Bu Tari satu jengkal, kalau misalnya dihitung oleh kalian bisa saja ini jadi 2 jengkal panjang buku ini. Jadi kalau satuan tidak baku pasti hasilnya berbeda-beda ya setiap orang. Kemudian untuk yang panjang baku, Bu Tari contohkan nih, ini ada penggaris. Nah, Bu Tari akan menggunakan penggaris. Nah, satuan penggaris itu sentimeter ya, atau kita singkat dengan cm.
Nah, cm itu panjangnya sentimeter. Nah, Ananda bisa lihat di sini. Nah, ketika kita mengukur buku menggunakan penggaris, ingat perhatikan kita mulai dari angka 0. Bukan angka 1 ya, bukan seperti ini. Tapi mulai dari angka 0. Nah, seperti ini. Ini 0, kemudian nah, seperti ini. Ini panjangnya 15,5. Nah, pasti kalau kita ukur menggunakan penggaris, menggunakan satuan yang sudah baku, pasti hasilnya akan sama. Setiap orang pasti hasilnya akan sama. Nah, itu perbedaan antara yang tidak baku dan baku ya. Selanjutnya, silakan Ananda buka halaman 10. Sekarang kita akan belajar bernyanyi. Nah, di halaman 10 ada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, pasti semuanya sudah pada bisa ya. Pelangi-Pelangi ini ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Nah, sekarang Butari akan contohkan terlebih dahulu. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, pasti semuanya sudah bisa ya. Coba kita bernyanyi bersama-sama. Kalian di rumah, Butari di sekolah. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Masya Allah. Insya Allah suara kalian terdengar sampai sini. Kemudian yang di bawahnya, tahukah kamu tekanan nada? Nah, jadi tekanan nada pada lagu itu ada 2. Yang pertama ada nada kuat dan ada nada lemah. Nah, coba perhatikan tanda-tandanya. Nah, itu tanda yang pertama artinya nada kuat, dan tanda yang kedua tuh artinya nada lemah. Jadi ingat-ingat ya, tekanan nada pada lagu itu ada 2. Yang pertama nada kuat, dan yang kedua nada lemah. Selanjutnya, selain ada tekanan nada nih dalam lagu, ada juga nih dalam lagu itu bunyi panjang dan juga bunyi pendek. Nah, Anda bisa lihat di halaman 12. Nah, bunyi panjang kita garis merahi, kemudian bunyi pendek kita garis warna biru. Nah, contohnya garis biru nih, pelangi-pelangi. Nah, itu pendek dibacanya. Kemudian ada garis merah di kata ngi, pelangi-pelangi. Nah, itu dibacanya panjang ya. Jadi tadi selain di tekanan nada ada 2, ada nada kuat dan juga nada lemah. Di bunyi juga ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Butari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan ke Butari ya. Untuk hari ini tidak ada tugas, silakan kalian pelajari materi yang Butari sampaikan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.